Di awal film kita melihat Chang Ho yang mulai menjalankan aksinya dengan bertemu dengan Tetua Kang yang selama ini memang musuhnya. Lalu Tetua Kang menanyakan maksud kedatangan Chang Ho ke sana. Dengan wajah santuy dan tenang, Chang Ho mengatakan kalau ia sedang diancam oleh Big Boss yang baru, di mana Big Boss yang baru ini lebih kuat dan kejam dari Big Boss yang sudah mati. 더 강력하고 악랄한 놈입니다. 빅마우스한테 협박을 당하고 있습니다. Chang Ho menambahkan kalau kini keluarganya sedang disandra oleh Big Boss jika Chang Ho tidak menuruti perintahnya untuk membalas kematian Big Boss sebelumnya. Dan karena itulah Chang Ho mendekati Ji-won untuk menginvestasikan uang 100 miliar won yang mereka ambil dari NR Forum. Dan Chang Ho terus meyakinkan tetua agar membuatnya semakin yakin, tanpa mereka semua tahu kalau Big Boss yang baru itu Chang Ho sendiri. Dan alasan ia mencalonkan diri menjadi wali kota juga adalah perintah Big Boss untuk bisa bertemu dan mendekati Tetua Kang. Dan jika Chang Ho berhasil mendekati Tetua Kang dan mendapatkan kesempatan, maka Big Boss akan menghabisi Tetua Kang nantinya. Lalu Tetua Kang menanyakan kenapa Big Boss terobsesi dengan makalah Profesor Seo. Dan Chang Ho menjawab itu karena anak Big Boss sendiri yang telah meninggal karena ingin meliput masalah makalah itu. Chang Ho juga memberitahu kalau mereka mengetahui tentang laboratorium yang terkait radiasi sehingga membuat para tahanan mengidap leukemia. 서지용 논문을 취재하다가 죽었습니다. 비밀 연구소가 있다는 것과 Mendengar semua itu, Tetua Kang merasa penasaran kepada Chang Ho yang mempunyai beberapa kartu milik Tetua Kang sendiri. Lalu Tetua menanyakan inti dari Chang Ho menemuinya. Chang Ho pun mengatakan kalau ia membutuhkan Tetua Kang untuk menjadikannya sebagai wali kota. Dengan dalih jika Chang Ho bisa menjadi wali kota, ia akan lebih mudah untuk menghancurkan Big Boss hingga ke akarnya. 구천시장, 저한테 주십시오. Untuk lebih meyakinkan Tetua Kang, Chang Ho pun memberikan informasi yang dimiliki organisasi Big Boss itu. Chang Ho memberikan daftar nama anggota inti dari Big Boss yang baru. Dan itu baru permulaan saja, karena Chang Ho akan memberikan beberapa informasi yang lebih menarik selanjutnya. Dan tugas Chang Ho selanjutnya adalah mencari tahu siapakah Big Boss yang baru itu, yang saat ini masih benar-benar tersembunyi. Dengan kata lain, Chang Ho bersedia untuk menjadi agen ganda, yang membuat Tetua Kang mulai percaya kepada perkataan Chang Ho. Bahkan Tetua juga mengundang Chang Ho dan istrinya ke ulang tahun Tetua Kang. 괜찮다면 자네와 자네 부인을 초대하고 싶어. Mendengar semua itu, Ji-won yang kita tahu sedang bekerja sama dengan Chang Ho terlihat sumringah lagi. Sedangkan Pak Wali Kota Choi sendiri terlihat panik seakan bertanya apakah yang akan direncanakan oleh si Chang Ho ini. Setelah pendekatan dengan Tetua Kang berhasil berkat Ji-hoon, Chang Ho pun memberikan hadiah pertama kepada Ji-hoon, di mana Chang Ho mengatakan kalau uang Ji-hoon yang 100 miliar won itu sebenarnya tidak diambil oleh Big Boss, tapi ia yakin uang itu ada di tempat yang lebih dekat dari dugaan Ji-hoon. Dan Chang Ho menyuruhnya untuk mencarinya di orang internal dalam anggota NR Forum. Mendengar hal itu, Ji-hoon merasa bingung dan mulai berpikir siapakah orang itu. 그거 빅마우스가 안 가져갔어. Di tempat lain terlihat Mio yang mengunjungi si psikopat untuk mencari informasi tentang penyakit leukemia yang diderita oleh para tahanan. Mengetahui hal itu, si psikopat merasa senang kalau ia dikunjungi. Ia bahkan menanyakan kepada Miho apakah Miho mengalami mimisan atau gusi berdarah ketika gosok gigi. Karena si psikopat tahu dirinya sekarang mengidap penyakit leukemia dan ia tidak ingin Miho mengalami hal yang sama. Namun ketika Miho menanyakan kemana dan apa yang dilakukan para tahanan saat dibawa keluar untuk bekerja, dan disinilah si psikopat seperti ketakutan dan tidak ingin memberikan informasi apapun, dan mengingatkan Miho untuk berhenti mencari tahu tentang hal itu. Namun sebelum pergi, si psikopat meminta tolong kepada Miho untuk menemui kakak dan adiknya untuk menanyakan apakah ibunya telah melakukan operasi sumsum tulang atau belum. Seperti mengisyaratkan kalau Miho bisa menolongnya, maka si psikopat akan memberikan semua informasi tentang leukemianya. Dan setelah itu, Miho dan ayahnya pun mencari keberadaan kakak dan beradik si psikopat untuk menanyakan tentang ibunya. Namun ketika Miho menemukan kakak beradik itu dan menanyakan mengapa mereka tidak peduli dengan Hwang Yun di dalam penjara. Dan ternyata mereka merasa malu mempunyai saudara pembunuh sadis alias psikopat. Dan ketika Miho menanyakan tentang ibu mereka, si adik mengatakan kalau ibunya telah meninggal dunia. Ketika di perjalanan pulang, ternyata mobil Chang Ho diikuti seseorang. Namun Chang Ho yang mengetahui hal itu menyuruh Jerry untuk membiarkannya saja, karena ia mempunyai rencana yang bagus dan ia bakal tahu sendiri siapa yang mengikutinya itu. Ketika sampai di restoran si botak, Chang Ho langsung disambut dan diberi hormat oleh anggotanya termasuk si Yongab.
Meskipun Chang Ho tahu ia masih diikuti, tetapi ia masih santuy seperti mengisyaratkan kepada orang yang mengikutinya itu kalau sekarang ia mempunyai anggota dan yang menghormatinya. Dan ternyata benar orang yang mengikutinya itu adalah asisten Pak Wali Kota untuk mencari tahu apa yang akan direncanakan oleh Chang Ho. Dan alasan Chang Ho ke restoran itu ingin membicarakan sesuatu rencana yang akan diberikan kepada Yongab. Tanpa kita tahu apa isi dari rencananya itu. Yang pastinya itu membuat si Yongab marah dan langsung pergi dari sana. Melihat Yongab yang keluar dengan wajah yang kesal, Pak Wali Kota pun langsung menghubunginya dan mengajaknya untuk bertemu. Awalnya Yongab menolak, namun ketika Pak Wali Kota menyebutkan nama Chang Ho, akhirnya ia pun bersedia menemuinya, tapi di tempat yang rahasia. Ketika mereka bertemu, Pak Wali Kota langsung menanyakan apakah orang yang mencoba membunuhnya kemarin adalah suruhan Big Moss. Karena di sini Pak Wali Kota belum mengetahui kalau yang mencoba membunuhnya itu adalah Yongab sendiri. Namun di sini Yongab berpura-pura tidak mengetahui tentang hal itu. Dan di sini Pak Wali Kota langsung memberikan kertas yang berisi anggota inti dari Big Moss yang telah dibocorkan Chang Ho kepada Tetua Kang. Tanpa kita tahu itu daftar anggota asli ataupun bukan. Yang pastinya setelah mengetahui hal itu, Yongab terlihat marah dengan apa yang dilakukan oleh si Chang Ho. Lalu Pak Wali Kota menanyakan apakah Chang Ho adalah Big Moss yang baru. Namun di sini Yongab tidak menjawab karena itu adalah larangan dari organisasi untuk membocorkan anggota Big Moss, apalagi itu Big Moss-nya sendiri. Dan dalam kesempatan itulah Pak Wali Kota mengajak Yongab untuk bekerja sama agar bisa membunuh Chang Ho. Karena Pak Wali Kota tahu kalau Yongab sekarang membenci Chang Ho, terlihat ketika ia menyebut nama Chang Ho dan Yongab bersedia bertemu dengan Pak Wali Kota sebelumnya. Dan jika Yongab berhasil membunuh Chang Ho, ia akan menjanjikan kepada Yongab akan melindunginya seumur hidup. Dan Yongab hanya bisa tersenyum sini seperti setuju dengan penawaran Pak Wali Kota itu. Sementara itu Miho dan ayahnya kembali menemui si kakek yang berada di panti jompo. Lalu ia menanyakan siapakah di antara dua bocah ini yang ada di foto yang merupakan cucunya. Dan si kakek mengatakan kalau Doha sudah meninggal, yang kita tahu ia tewas tenggelam di sungai. Dan bocah di sebelahnya bernama Cho Sung Yun. Yang sebenarnya tewas adalah Choi Doha. Dengan kata lain, Cho Sung Yun menyamar sebagai Choi Doha dan mengubah identitasnya. Dan hal itu langsung dibicarakan kepada Chang Ho. Dengan satu tebakan saja Chang Ho mengatakan kalau Pak Wali Kota menyamar sebagai Choi Doha, maka ia mengincar Tetua Kang untuk balas dendam. 그러니까 이 조성현이라는 아이가 지금의 채도화가 된 거네요. 복수하겠다는 거지. Dan sebenarnya Tetua Kang mempunyai anak yang tinggal di Amerika. Namun karena kelakuan sang anak yang psikopat, maka Tetua Kang mengirimnya ke Amerika untuk perawatan. Dan tidak diizinkan kembali ke Korea meskipun ia nanti sudah mati. Tapi meskipun seperti itu, Tetua Kang tetap mencantumkan ahli waris tunggal kepada anaknya itu. Sementara itu berita tentang kandidat calon wali kota baru telah keluar. Ayah Miho merasa heran kenapa Chang Ho harus mengikuti pencalonan wali kota. Karena ia yakin Chang Ho akan sulit untuk memenangkan pertarungan itu. Lalu tiba-tiba Ayah Miho dan Jerry melihat Yongab yang mendatangi ruangan di mana Chang Ho ada di sana. Karena sepengetahuan Jerry dan Sontai kalau Chang Ho tidak ada agenda untuk bertemu dengan Yongab. Namun ternyata alasan Chang Ho bertemu dengan Yongab karena ia ingin menyuruh Yongab untuk membawa si kakek keluar dari panti jompo tanpa ada satupun yang tahu. 그 노인 데리고 나와. 시끄럽지 않게 조용히. Jerry dan Sontai yang melihat pertemuan itu merasa curiga karena selama ini orang yang belum menerima Chang Ho sebagai pengganti Big Moss adalah Yongab. Karena itulah Jerry meminta izin untuk mengikuti pergerakan Yongab. Namun Chang Ho melarangnya karena Yongab berhak diberi kesempatan untuk diberi kepercayaan. Meskipun dilarang, tetapi Jerry masih kekeh dan malah mengikuti Yongab yang sedang membawa si kakek dari panti jompo. Dan sayangnya si Jerry ketahuan sehingga ia pun dipukul pingsan oleh anak buah Yongab dan dimasukkan ke dalam bagasi. Sementara itu Chang Ho dan Miho sudah bersiap-siap untuk menghadiri undangan Tetua Kang di acara ulang tahunnya. Tapi ketika akan berangkat, tiba-tiba Yongab menelpon Chang Ho dan mengatakan kalau ia sudah ada di lokasi pertemuan. Di sana terlihat Yongab sudah menyiapkan satu peluru pistol di dalamnya. Karena hal itulah Chang Ho menyuruh Miho untuk pergi terlebih dahulu dan mengatakan kalau nanti Miho sudah sampai di acara maka Jihon yang akan membantunya.
Setibanya di sana, kedatangan Miho menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Namun untungnya sesuai perkataan Chang Ho, Ji-hoon langsung mengajak Miho. Dan saat tetua Kang datang, Ji-hoon pun mengajak Miho bertemu dengan tetua. Di sana Miho memperkenalkan dirinya sebagai istri Chang Ho. Sekaligus ia meminta maaf karena Chang Ho tidak bisa hadir karena ada keperluan mendadak. Dan ternyata tetua terlihat senang atas kedatangan Miho itu dan sedikit mengobrol sambil tertawa-tawa. Dan hal itu membuat Hyunju dan Pak Wali Kota terlihat tidak senang karena Miho yang mulai akrab dengan tetua. Lalu tidak lama kemudian ponsel Pak Wali Kota berbunyi dan itu adalah Yongab yang mengatakan kalau ia sudah siap. Mendengar hal itu, Pak Wali Kota terlihat senang dan meminta izin kepada Hyunju untuk pergi keluar. Lalu Pak Wali Kota pergi ke sebuah ruangan VIP dan melihat Chang Ho yang sudah diikat, di mana Yongab yang telah menyebaknya. Dan ternyata itulah rencana Pak Wali Kota dengan Yongab yang mereka sepakati sebelumnya untuk membunuh Chang Ho. Mengetahui Pak Wali Kota yang ada di balik semua itu, Chang Ho mengatakan kalau Pak Wali Kota lah yang telah membunuh Big Boss. Dan kenapa Yongab sekarang malah bekerja sama dengannya dan mengkhianati organisasi. Namun Yongab mengatakan kalau dialah yang telah dikhianati organisasi yang sudah lama ia bela. 정신 차려 박은감! 조직이 날 배신한 거지. Dan Pak Wali Kota yang melihat kejadian itu hanya bisa tersenyum bahagia karena sebentar lagi Chang Ho akan modar. Di tempat lain, akhirnya Jerry berhasil keluar dari bagasi. Lalu ia melihat mobil Chang Ho berada di sana. Jerry pun menyadari kalau Chang Ho sekarang dalam bahaya. Lalu ia pun segera menelpon dan memberitahukan hal itu kepada Sontai yang saat itu sedang berada di restoran si botak. Mendengar kabar Chang Ho dalam bahaya, si botak Jung-sik sebagai ketua gangster langsung menggerakkan seluruh anak buahnya. Kembali kepada Chang Ho yang saat itu sudah siap untuk ditembak oleh Yongab. Dan pastinya Pak Wali Kota tidak ingin melewatkan kesempatan itu untuk melihat kematian Chang Ho. Dan dua tembakan Yongab mendarat tepat di dada Chang Ho yang membuat Chang Ho tewas. Dan Choi Do-ha tertawa puas. Bersamaan dengan itu, Jerry yang sedang mengajar anak buah Yongab melihat kejadian itu. Tapi karena mereka kembali menyerang, akhirnya Jerry pun keluar. Sedangkan Choi Do-ha yang masih dalam keadaan senang dikejutkan oleh kedatangan Hyunju yang memberitahukan kalau acara sudah selesai dan tetua Kang akan segera pulang. Saat para tamu sudah keluar dari pesta, Jerry menelpon Miho dan mengatakan kalau Chang Ho sudah meninggal ditembak Yongab. Dan itu adalah perintah Pak Wali Kota. 형 죽었어요. Mengetahui hal itu, Miho sangat terkejut dan sangat marah kepada Pak Wali Kota. Lalu ia pun memarahi Pak Wali Kota dan mengatakan kalau ia telah membunuh suaminya. Namun Pak Wali Kota yang masih bahagia hanya santuy saja, tidak memperdulikan kemarahan Miho. Lalu ia pun masuk ke mobil dan pergi dari sana. Sedangkan Miho yang shock histeris atas kematian suaminya langsung pingsan seketika. Jion yang sedari tadi melihat hal itu langsung menolong Miho. Sedangkan Pak Wali Kota yang berada di dalam mobil sedang bahagia dengan tertawa lepas. Lalu ia pun menuju ke tempat kematian Chang Ho dan di sana terlihat hanya tinggal darah berceceran yang sedang dibersihkan. Pak Wali Kota pun menanyakan di mana jasad Chang Ho karena ia ingin melihatnya. Dan Yongab mengatakan kalau jasad Chang Ho telah dikremasi untuk menghilangkan jejak dan mungkin sekarang sudah menjadi abu. Lalu di sini Yongab memuji kesabaran Pak Wali Kota yang selalu berpura-pura dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Chang Ho, termasuk apa yang akan ia lakukan kepada tetua Kang nantinya. Yongab juga menambahkan dengan menyebut nama Cho Sung Yun, nama asli Pak Wali Kota. Mendengar hal itu, Pak Wali Kota terlihat marah dan menyuruh untuk segera membersihkan semuanya dan tidak meninggalkan jejak. Tanpa Pak Wali Kota sadari, ternyata semua pembicaraannya itu sedari tadi direkam kamera tersembunyi dan dilihat langsung oleh tetua Kang dan juga Chang Ho yang ternyata masih hidup, coy. Mengetahui semua itu, terlihat kekecewaan di raut wajah tetua Kang mengingat Pak Wali Kota sudah ia anggap seperti cucunya sendiri. Tetua Kang lalu meminta Chang Ho untuk merahasiakan semua ini sampai ia mengurusnya dengan caranya sendiri. Karena telah memberikan informasi yang penting ini, tetua berjanji akan memberikan apa yang Chang Ho inginkan. Lalu ketua menyuruh asisten untuk memanggil Pak Wali Kota ke hadapannya. 비밀을 지켜주게.
Sedangkan Chang Ho yang tahu istrinya ngedrop setelah mendengar kematiannya langsung pergi ke rumah sakit. Dan Sonta yang mengetahui hal itu protes karena Chang Ho yang tidak memberitahukannya tentang rencana itu. Begitu juga dengan ayah Miho. Lalu Chang Ho memberitahu mereka hasil dari rencana itu. Pak Wali Kota sudah tertangkap basah dan Chang Ho sudah mendapatkan simpati dari tetua Kang. Dan ketika Miho tersadar, Chang Ho meminta maaf dan menjelaskan kalau semua ini hanyalah rencananya untuk menghancurkan Pak Wali Kota. Dan Chang Ho tidak menyalahkan Jerry yang memberitahukannya kepada Miho karena memang Jerry tidak mengetahui yang sebenarnya. Karena semua itu hanya Chang Ho dan Yongab saja yang tahu. Sedangkan saat penembakan itu, peluru yang digunakan Yongab hanyalah peluru hampa yang langsung hancur di udara. Sedangkan darah di dada Chang Ho hanyalah cairan khusus yang terhubung ke alat yang dipegang oleh Chang Ho, yang membuat Pak Wali Kota percaya dengan kejadian itu. Di tempat lain, tetua Kang yang saat itu ditemani dengan asistennya sedang menunggu kedatangan Pak Wali Kota ke hadapannya. Namun ketika asisten tetua sedang mendorong rodanya, tiba-tiba sebuah lengan menggantikan dorongan asisten yang ternyata itu adalah Pak Wali Kota Choi Do-ha. Tetua yang tidak sadar terus mengatakan penyesalannya yang telah membunuh temannya, yaitu kakek Pak Wali Kota. Dan itulah saatnya Choi Do-ha menunjukkan dirinya, dan seketika tetua Kang langsung sesak napas, yang ternyata infusannya sudah dimasukkan racun. Dengan rasa sakit yang dirasakan, tetua meminta maaf karena dulu ia lebih memilih kepada negara dan mengkhianati sahabatnya sendiri dengan membunuhnya lewat terbakarnya mobil temannya itu. Dan setelah sekian lama, akhirnya Choi Do-ha bisa membalaskan dendam kematian kakeknya. Karena sebenarnya kekayaan dan ketenaran tetua selama ini harusnya milik Choi Do-ha. Dan seketika tetua Kang pun tewas dengan alibi serangan jantung. Dan ternyata asisten ketua Kang lah yang telah berkhianat juga, karena uang yang sangat besar yang dijanjikan Choi Do-ha membuat asistennya mengkhianati bosnya sendiri. Setelah menggunakan sidik jari tetua Kang untuk membuka lemari besi, Choi Do-ha menukar ahli waris dengan dokumen yang telah ia palsukan. Dan asisten tetua Kang juga akan mendapatkan bagian dari hasil itu. Keesokan harinya di restoran Cibotak, Chang Ho menjelaskan semuanya tentang rencananya dengan Yongab, yang ternyata si Yongab ini memang orangnya setia. Tetapi di sini Yongab terlihat masih marah karena saat kejadian malam itu Ayah Miho langsung menonjoknya tanpa mendengar dulu penjelasan Yongab. Tapi akhirnya Ayah Miho meminta maaf kepada Yongab dan mengajaknya untuk berdamai. Sedang asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita kematian tetua Kang akibat serangan jantung. Di saat sebenarnya Chang Ho sedang menunggu langkah apa yang akan diambil tetua Kang setelah mengetahui semua kartu Pak Wali Kota. Tapi nyatanya tetua Kang malah mati. Dan Chang Ho pun langsung mengetahui kalau yang membunuh tetua pastinya Pak Wali Kota. Di tempat upacara pemakaman terlihat Yunju sangat terpukul atas kematian tetua Kang karena ia merasa tidak menjaganya dengan baik. Dan Choi Do-ha dengan air mata buayanya agar semua orang tidak ada yang curiga padanya. Sebelum memberikan penghormatan terakhir, tiba-tiba Jun menyuruh Pak Wali Kota untuk melepas pita duka di lengannya karena Pak Wali Kota tidak berhak menjadi pemimpin upacara itu karena bukan bagian dari keluarga. Setelah itu Jun menanyakan kepada asisten tetua di manakah surat wasiat ketua saat ini. Karena ia khawatir jika wasiat itu dilihat lebih dulu oleh Pak Wali Kota sebelum diberikan kepada pengacara tetua. Namun asisten tetua itu berbohong dengan mengatakan kalau Pak Wali Kota datang belakangan setelah kedatangan Yunju. Dan setelah itu Chang Ho dan semua anggotanya datang ke sana untuk ikut memberikan penghormatan terakhir kepada tetua Kang. Dan disinilah terlihat wajah Pak Wali Kota yang ngaburileng saat mengetahui Chang Ho masih hidup. Bahkan Yongab yang menjadi partnernya juga ada di belakang Chang Ho. Setelah melakukan penghormatan, Chang Ho menghampiri Pak Wali Kota dengan memanggil nama Cho Sung Yun, nama asli Pak Wali Kota. 조성현. Lalu Chang Ho membisikkan sesuatu kepada Pak Wali Kota di mana ia berjanji akan membongkar semua kebusukan termasuk dalam kematian tetua Kang kepada dunia. Namun bukannya takut, Pak Wali Kota malah seperti menantangnya. Di tempat lain, ketika Miho sedang gosok gigi, ia baru menyadari setelah peristiwa penyelamatan si psikopat di area NF9, ia mengalami gejala yang sama dengan apa yang dikatakan si psikopat, yaitu gusi berdarah dan mimisan tiba-tiba. Apalagi saat itu Miho pergi ke sana tanpa alat pelindung alias APBD.
Dan itu menunjukkan kalau Miho mengalami gejala leukemia dan film pun bersambung di sini. Apakah benar Miho mengalami leukemia dan akan mati di episode terakhir yang akan menjadi ending mengedankan? Kita lihat saja nanti di episode selanjutnya. Mantap.